Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda. NPM saya 2505014. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi saya Administrasi Publik. Dan yang terhormat Bapak Bobi Mandala Putra, SIP MSI, sebagai dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang masalah politik dan bagaimana cara saya mengatasinya. Di sini saya akan membahas tentang money politik. Di sini kita tidak akan asing dengan kata money politik, yaitu seringkali terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan daerah. Dan ya, perlu kita ketahui, politik uang adalah praktek pemberian atau janji pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih atau pejabat agar mereka memberikan suaranya atau mengambil keputusan tertentu agar dapat menguntungkan pemberi. Dan ya, ada juga bentuk dan ciri-ciri masalah. Yang pertama, jual beli suara, yaitu calon legislatif atau kepala daerah memberikan uang tunai, barang, seperti sembako, sarung, dan lain-lain, atau janji posisi jabatan kepada pemilih saat menjelang hari pemilihan, yang sering kita sebut sebagai serangan fajar. Dan yang kedua, korupsi pemilihan, yaitu penggunaan dana publik atau suap untuk memuluskan proses pencalonan. Dan yang ketiga, motivasi, yaitu seringkali didorong oleh biaya kampanye yang tinggi dan rendahnya integritas. Dan ya, di sini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, merusak demokrasi, dan yang kedua, menghasilkan pemimpin yang korup, dan yang ketiga, mempertahankan status quo. Dalam istilah kata quo dari bahasa Latin, yaitu keadaan saat ini. Dan yang keempat, meningkatkan ketidakpercayaan publik. Dan bagaimana cara mengatasi money politik? Yaitu dengan memerlukan pendekatan multisektor yang melibatkan regulasi, penegakan hukum, dan perubahan budaya. Dan yang pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum seperti sanksi yang tegas oleh Bawaslu yang diperkuat dengan wewenang dan sumber daya yang cukup tegas untuk menindaklanjuti pelaku politik uang, baik pemberi atau penerima, tanpa pandang bulu. Dan yang kedua, transparansi dana kampanye, yaitu menetapkan batas maksimal pengeluaran kampanye yang realistis. Dan yang ketiga, pelaporan cepat, yaitu membangun mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi masyarakat yang ingin melaporkan praktik politik uang. Dan yang kedua atau yang selanjutnya, peningkatan kesadaran dan pendidikan politik, seperti edukasi pemilih dan peran tokoh masyarakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, reformasi internal partai politik seperti perekrutan berbasis kualitas dan penguatan etika. Jadi, kesimpulannya, politik uang dapat diatasi jika ada kemauan politik yang kuat dari penyelenggara negara untuk menegakkan hukum, disertai dengan kemandirian pemilih yang menolak segala bentuk imbalan dalam memilih pemimpin. Sekian pembahasan masalah money politik dan bagaimana cara mengatasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.